Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah 7 harta terbaik di dunia. Alhamdulillah. Sudah 3 yang dibahas tadi sama guru-guru kita. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Yang kedua adalah istri yang membantu suami dalam agamanya. Dan yang ketiga adalah lisan yang mudah berzikir. Wah, saya senang tadi tuh. Gara-gara mulut kita bisa pergi haji. Gara-gara mulut kita juga kita bisa dipenjara. Apa Ustaz, kenapa? Aku ingat kisah Ustaz Cecep. Kenapa? Waktu ada odong-odongnya kan, dia ke masjid, si pengodong-odongnya lagi sholat. Habis itu pas parkir, odong-odongnya baru masuk sholat. Habis keluar dari masjid, tiba-tiba hilang odong-odongnya. Kenapa? Terus dia balik lagi bersih, ya Allah kenapa bisa hilang odong-odong? Pas keluar dari masjid, ada odong-odongnya. Kenapa begitu? Karena salah pintu. Ya, nanti kita lanjutin lagi ya buat jamaah yang ada di rumah nih. Saya masih punya tayangan nih ya. Tentang anak penurut versus anak toksik. Wah, apa nih? Yuk sama-sama kita saksikan. Pagi, Iya, Mbak. bantuin Abah bersihin kamar mandi. Oh, iya, Mbak. Subhanallah. Pagi, Apa Abah, Bro? bantuin Abah bersihin kamar mandi. Aduh. Lagi bikin TikTok nih, lagi asik-asik. Kok dipanggil sih? Aduh. Lagi main TikTok lagi dipanggil. Udah, jangan panggil-panggil lagi. Yang satu anak masjid, yang satu anak tok-tok tuh katanya. Jadi kalau yang anak masjid itu lagi ngaji dipanggil bentar datang gitu. Ini lagi sibuk sendiri dipanggil nggak mau datang. Nah sekarang saya mau nanya Ustaz Syam nih, kita lanjutin lagi. Tadi sudah 3 dibahas. Apakah benar harta terbaik di dunia yang keempat ini tergantung bagaimana kita dalam mendidik dan bersikap. Apaan sih itu Ustadz? Mohon izin bocorannya silakan. Dijelaskan ya sekalian ya. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, Mas Fadli dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta selanjutnya adalah seorang anak atau anak yang saleh dan salehah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis patuh terhadap orang tuanya. Jadi jangan dibedakan kalau ada orang yang mengatakan anak saya Ustadz rajin sholat tapi tidak patuh sama orang tuanya. Oh, berarti dia belum patuh sama Allah. Berarti dia belum patuh karena patuh kepada orang tua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memperbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan berbakti kepada kedua orang tua karena berbakti kepada kedua orang tua itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap diri ini sudah baik kalau sudah sholat. Belum. Karena akhlak kita kepada orang tua itu juga menentukan apakah kita bisa disebut hamba Allah yang baik atau tidak. Jadi subhanallah, harta selanjutnya adalah anak yang patuh kepada orang tua. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah banyak sekali berbicara tentang anak-anak di dalam Al-Quran. Anak sebagai perhiasan, kemudian anak sebagai ujian, anak sebagai bahkan sebagai musuh bagi orang tuanya. Dan Rasulullah SAW mengkategorikan anak itu dengan 4 bagian. Anak bagi orang tuanya, kata Rasulullah SAW, yang pertama menjadikan orang tuanya mabkhalatun, mahzanatun, majbanatun, kemudian majahalatun. Yang pertama Rasulullah katakan, kadangkala anak itu menjadi sesuatu yang mahzanatun untuk orang tuanya. Apa itu mahzanatun? Yang menyedihkan untuk orang tuanya. Betapa banyak orang tua yang menangis karena anaknya tidak patuh kepadanya. Sesuatu yang membuat kita sedih. Banyak mungkin di antara kita ketika belum punya anak, ketika seperti kami tanpa maksud menggurui ataupun mengajari, masih sendiri, masih bebas, belum ada yang membuat kita sedih. Karena kita enjoy gitu kan, santai aja dengan hidup kita sendiri. Tapi ketika punya anak, ada yang membuat kita sedih. Kenapa? Karena memikirkan pendidikannya, memikirkan masa depannya, pergaulannya yang buruk, subhanallah. Mahzanatun, membuat orang tuanya sedih. Yang kedua, mabakhalatun, membuat orang tuanya jadi pelit gitu. Sebelum punya anak mungkin orang tuanya royal kepada masjid untuk bantuin ini. Kalau sekarang setelah punya anak langsung menjadi majahalatun. Disebut apa? Namanya mabakhalatun, pelit. Kenapa mabakhalatun, pelit? Karena dikatakan setiap dimintai sumbangan, aduh buat susu anak nih, buat ini nih, buat anak nih, buat nanti anak masuk SMP nih, buat nanti anak masuk SMA, buat nanti anak masuk kuliah. Subhanallah, kata Rasulullah SAW mengingatkan seorang anak.
Kemudian yang ketiga adalah majabanatun, menjadikan orang tuanya sering khawatir. Orang tua mana sih yang tidak khawatir terhadap anak-anaknya? Dan yang terakhir kata baginda Nabi SAW adalah seorang anak yang menjadikan orang tuanya majahalatun, menjadi jahil, bodoh. Kenapa? Karena tidak sempat lagi untuk belajar karena selalu memikirkan pendidikan anak-anaknya. Semua waktunya untuk anak sehingga habis waktunya untuk belajar. Ini peringatan daripada baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita punya anak patuh yang soleh dan solehah, itu adalah harta yang luar biasa. Tapi gini Ustaz Syam, yang namanya orang tua pasti ngajarin sama anaknya itu kan yang terbaik semuanya ya kan. Pasti. Tapi kadang-kadang anaknya tuh nggak menerima seperti itu. Ini Iya. apakah ada hubungannya dengan mungkin zaman-zaman dulu orang tuanya juga nggak nurut sama kakek neneknya gitu atau orang tuanya? Bagaimana tuh Ustaz Syam? Kalau di dalam Islam kan kita tidak mengenal hukum karma, tapi kita mengenal famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kau lakukan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Dan di ayat yang lain, ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Sesuatu yang terjadi padamu itu adalah karena ulahmu sendiri. Apa yang kau tanam itu yang akan engkau tuai. Jadi hati-hati ketika kita durhaka kepada orang tua kita dahulu, mungkin saja nanti akan Allah balas dengan anak kita yang durhaka kepada kita. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, nih sekarang kita lanjut lagi deh buat jamaah yang ada di rumah. Tadi kita udah ngebahas bicara masalah tentang 4 tadi ya. 4 ya dari 7 harta yang terbaik di dunia. Nah sekarang sebelumnya kita mau lihat dulu ada sebuah tayangan juga, ada tetangga menjadi inisiator untuk saling membantu kepada tetangga lain yang terkena corona. Ini dia. Yuli Indartono dan Lilik Suci menjadi inisiator warga di Komplek Cipageran Asri, Kota Cimahi,